Sempat terpikirkan nggak sih sama kalian sebenarnya lokasi itu mempengaruhi jualan kita atau enggak? Kalau misalnya kalian sempat terpikirkan nih, sebenarnya kok lokasi itu mempengaruhi nggak sih? Jawabannya adalah iya guys, lokasi itu mempengaruhi jualan kalian. Bahkan selain daripada mempengaruhi jualan kalian berdasarkan demand, produk yang kalian jual pun itu juga dipengaruhi oleh lokasi kalian. Lokasi kalian itu mempengaruhi penjualan kalian dan sampai level mana kalian bisa menjangkau lokasi kalian secara demand. So, di video ini gue akan membahas mengenai lokasi plus gimana caranya kita bisa menjangkau customer lebih luas walaupun kita tidak berada di lokasi tersebut. Oke guys, tapi sebelum itu gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan gue tunggu sampai hitungan ke-3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Chapter 1, memahami produk jualan. Lokasi memang mempengaruhi, tapi kalian juga harus memahami produk jualan kalian. Jadi di video ini bakal berguna banget buat kalian semua, baik yang belum berjualan atau yang sudah jualan. Jadi terkadang kita juga harus memahami nih, produk jualan kita itu cocok gak di wilayah tersebut, secara demografi dan banyaknya masyarakat di lokasi tersebut. Jadi kita bahas dulu nih dari segi benefit dan kekurangannya. Oke, jadi sebelum gue lanjut nih bahas mengenai benefit dan kekurangan berdasarkan lokasi ini, teman-teman harus tahu bahwa lokasi itu bener-bener penting banget kalau kalian jualan. Terkadang banyak seller itu salah ngejual produk yang sebenarnya untuk wilayah dia itu sebenarnya tidak cocok atau demand-nya tidak banyak. Jadinya kayak kurang pas gitu, sehingga ya jadinya nggak worth it guys. Jadi kalau misalnya berdasarkan berat produk, pahami produk jualan kamu, cenderung pembelian kalian itu barang besar atau berat atau barang ringan. Contoh, misal kalian jualan baju, kaos, lokasi tidak akan terlalu menjadi masalah, karena pengiriman rata-rata reguler dan bisa gratis ongkir. Contoh kedua, jika kalian jualan lemari atau barang besar atau berat, atau barang-barang lainnya, otomatis pembelian kalian kebanyakan instan atau kargo. Dan semakin jauh, maka semakin berat ongkir yang harus dibayar customer. Maka dari itu, ini mempengaruhi lokasi kalian. Yang kedua, demand masyarakat. Kalian juga harus memahami produk jualan kalian ini berdasarkan permintaan itu kayak gimana. Contohnya, jika kalian tinggal di kawasan elit atau orang kaya, mungkin bisa jadi market kalian bisa berkurang kalau kalian menjual produk-produk yang murah. Bukannya tidak laku, namun tidak sekencang itu. Atau contoh kedua, jika kalian menjual di wilayah yang tidak banyak perkantoran, maka produk jualan kalian seperti komputer dan aksesoris komputer tidak akan selaku itu. Kecuali kalian jualan di area perkantoran, pasti lebih banyak pembelian yang menggunakan instan untuk kayak misalnya keyboard, mouse, dan sebagainya. Nah, sampai sini kalian pahamkan bahwa sebenarnya produk yang kita pilih itu mempengaruhi lokasi kita. Ingat, walaupun sebenarnya laku mah laku aja, cuman sekencang itu gak, atau semaksimal itu gak. Mungkin kalian bisa coba nih, kalau kalian pindah lokasi, ternyata malah lebih kencang daripada lokasi pertama kalian. Itu bener-bener bisa terjadi. Karena kalau misalnya kita coba untuk pindah lokasi, itu ternyata bisa jauh lebih laku. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur jualan, gak apa-apa maksimalin aja dan boleh coba cari lokasi yang lebih pas buat kalian. Kalau misalnya kalian belum jualan, jangan terburu-buru, boleh cari tahu dulu nih. Di lokasi kalian itu paling banyak permintaan suka belanjanya apa sih? Chapter 2, play the game. Sebenarnya tadinya gue percaya dan tidak percaya, tapi akhirnya gue sekarang bener-bener percaya, apalagi semenjak gue megang banyak kategori ya guys. Jadi kan gue punya klien nih, gue punya klien dari berbagai kota. Jadi menurut gue ternyata lokasi itu bener-bener sepengaruh itu ya. Bahkan gara-gara lokasi, kita bisa menentukan cara kita beriklan, cara kita untuk ngelakuin promotion, produk-produk pemilihan untuk campaign, itu jadi bisa lebih pas. Jadi kadang strategi yang kita gunakan di tiap lokasi itu bisa beda-beda. Gue sendiri tinggal di Jakarta, seperti yang kalian tahu, Jakarta itu penduduknya banyak sekali. Demand tinggi, lu mau dapat omset besar pun juga bisa banget. Cuman kan itu kalau bagusnya. Tapi kompetitor kan juga di mana-mana ya. Jadi untuk naik penjualannya pun cukup sulit karena persaingannya cukup lumayan gila. Nah jujur, karena tadi gue sempat notice ke kalian bahwa klien gue kan cukup banyak di berbagai kota. Jadi menurut gue ini sesuatu yang menarik untuk gue bahas. Kenapa? Karena ini justru bisa membuka pikiran kalian. Walaupun kita tahu nih cara menentukan strategi kita di lokasi kita, tapi kita juga harus tahu kan cara menjangkau
demand di luar daripada lokasi kita. Jadi menurut gue ini pembahasan yang cukup menarik buat kalian untuk mengeksplor dan naikin omset kalian. Contohnya, gue nggak nyangka penjualan home and living di Bandung ternyata legit juga. Walaupun bukanlah yang paling murah, dan jenis home and livingnya juga masih bisa menjual barang yang unik-unik. Padahal di Jakarta udah kurang laku. Oke, jadi setelah gue cari tahu guys, kayak misalnya di Bandung nih, kalau lu menjual produk yang sekiranya beberapa subkategori atau jenis-jenis produk yang di Jakarta sudah tidak laku, ternyata di Bandung itu masih laku. Dan bahkan kalau misalnya kalian menjual produk yang tidaklah yang paling murah, tetap gede demand-nya. Dan ini menurut gue menarik banget. Sedangkan kalau di Jakarta itu kayak nggak bisa lagi nih laku jual produk ini. Atau udah pada persaingan harga. Tapi di Bandung tetap laku-laku aja. Ini contoh ya, di Bandung yang gue bahas. Contoh kedua, klien gue di Surabaya, jualannya menurut gue jauh lebih enak dan minim biaya iklan. So far dari klien gue yang di Surabaya, ternyata lebih mudah closing menggunakan iklan. Jadi menurut gue lumayan lebih mudah untuk eksekusi market di Surabaya. Tapi balik lagi, produknya demand-nya juga sudah ada ya. Jadi menurut gue pribadi, good choice ya kalau misalnya kalian memutuskan atau mulai memikirkan untuk buka toko cabang. Buka toko cabang, atau mungkin kalian bisa pakai pihak ketiga, atau mungkin kalian menggunakan fitur toko cabang untuk ngebuka di kota-kota yang sekiranya pengen kalian coba nih untuk kalian jangkau marketnya. Kalau gitu tadi bahas mengenai Surabaya, menurut gue ini gokil banget. Kenapa? So far, kalau gue handle klien-klien gue di Surabaya, itu closingan iklannya menurut gue cukup murah dan rata-rata bisa langsung beli. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya di Jakarta, dengan settingan yang sama, gue udah pernah coba, itu malah boncos sekali. Atau mungkin biaya iklan yang gue keluarkan jauh lebih besar dibandingkan Surabaya. Dan menurut gue ini sesuatu yang menarik ya. Jadi hai buat klien gue yang ada di Bandung, Bogor, Makassar, Malang, Surabaya, tadi mana lagi tuh? Ya masih banyak lah. Pekalongan juga. Itu gue menggunakan strategi yang berbeda-beda dari setiap kota, dan gue lumayan seneng karena gue dapat kenalan banyak, klien-klien banyak itu dari berbagai kota, nggak cuma di Jakarta doang. Jadi menurut gue tiap kota punya demand-nya masing-masing, jadi gue pun punya cara khusus berdasarkan lokasi. Kalau menurut kalian gimana? Chapter 3, strategi. Sekarang kita bahas ya mengenai strategi, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan supaya walaupun kalian sudah mengetahui atau belum mengetahui demand di lokasi kalian, tapi tetap kalian bisa menjangkau lokasi-lokasi lain di luar daripada jangkauan area kalian. Contoh, misalnya gue tinggal di Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan sebagainya. Ini beda lokasi, bisa beda demand loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin gue bisa reach out banyak customer di berbagai daerah dan kota, tapi tetap memanfaatkan demand di lokasi gue saat ini. Jadi gue punya 3 tips strategi memanfaatkan lokasi kita dan lokasi di luar wilayah kita. Yang pertama, mencoba menjual produk yang laku baik di lokasi kalian dan yang bukan lokasi kalian. Tapi yang jadi prioritas utama sudah pasti produk yang memang laku di wilayah kalian. Untuk produk yang kurang laku di wilayah kalian, tapi laku di luar jangkauan area kalian, itu boleh kalian coba. Yang kedua, memanfaatkan berat kilogram produk agar kalian bisa menjual produk yang berukuran besar. Bisa tetap menjangkau market lain, baik menggunakan instan motor, mobil, maupun kargo. Yang ketiga, terkadang produk yang jarang ada di lokasi kalian atau mungkin yang belum ada demand-nya di lokasi kalian, itu bisa menjadi good opportunity buat kalian. Justru kalian bisa menjadi pembawa produk tersebut menjadi nomor 1 di lokasi kalian. Kita ambil contoh misalnya di lokasi kalian jarang atau tidak ada yang jualan bed cover misalnya. Nah ternyata kalian bisa coba nih, supaya kalian menjadi pembawa pertama dan bisa laku. Jadi kalian yang utama deh. Nah, di sini kan kalian paham kan jadinya. Terkadang lokasi itu ternyata bisa mempengaruhi strategi marketing kita ke depannya kayak gimana. Jadi, gue berharap kalian juga belajar tidak cuma soal tips-tips marketing, tapi juga kalian harus pahami dulu nih mengenai produk kalian tuh yang kalian jual apa dan lokasi kalian. Jangan sampai produk yang kalian udah cari ini oke, tapi ternyata nggak cocok di lokasi kalian. Walaupun tetap ada demand-nya. Tapi kan gue pengen lebih maksimal aja. Ya kan, kita kan pengen jualan lebih efektif dan efisien. Oh iya, kalau misalnya kalian jualan barang ringan seperti fashion, ini cukup enak ya, karena bisa menjangkau banyak wilayah. Cuman kalian juga harus tahu bahwa demand yang besar, maka persaingan juga besar. Dan juga COD cukup membantu menjangkau lokasi ya. Walaupun bakal banyak retur. So guys, thank you sudah menonton video ini sampai habis, sampai detik ini. Semoga kalian mendapatkan insight dan experience baru. Dan kalian juga boleh komen nih, menurut kalian lokasi itu gimana? Atau mungkin strategi kalian gimana? Atau mungkin kalian tahu gak, ternyata produk yang kalian dulu jualin, terus kalian udah ganti produk, ternyata lebih laku. Gara-gara ternyata di lokasi kalian lebih laku produk itu. Itu boleh coba sharing di kolom komentar. Gue juga pengen tahu
tanggapan kalian gimana, dan mungkin cerita kalian yang bisa jadi experience buat gua dan teman-teman semua yang nonton di video ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gua, bisa klik link di bawah ini. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gua atau pengen gua cek toko kalian, gua handle, atau gua datang ke kantor kalian, ke kota kalian, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.